Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah kita masih bisa bersua di kajian online pesantren Shohatul Akhyar. Di kesempatan ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang masuk. Di antaranya yang pertama, bagaimana kalau seorang anak memberikan rezekinya kepada orang tuanya? Apakah itu termasuk nafkah ataukah sedekah? Dan yang kedua, bagaimana kalau zakat fitrah itu diberikan kepada saudara kandung yang kekurangan? Sedangkan yang ketiga, bagaimana dengan anak atau orang yang berkebutuhan khusus? Apakah dia wajib juga untuk mengeluarkan zakat fitrah walaupun dia tidak bisa apa-apa, tapi hanya diam saja di rumah dan kehidupannya tergantung dengan orang lain. Mari kita simak melihat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 215. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfikun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wal yatama wal masakin wa bani sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Shadaqallahu adzim. Terjemahan bebasnya, yas'alunaka madza yunfikun. Mereka itu bertanya kepadamu, apa itu infak? Apa itu suatu sedekah atau sesuatu pemberian yang baik? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Katakanlah bahwa meninfakkan sesuatu yang baik itu untuk orang tua, wal aqrabin dan saudara atau kerabat, wal yatama dan kepada anak-anak yatim, wal masakin dan orang-orang miskin, wa bani sabil dan orang-orang yang dalam perjalanan. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan Allah itu Maha mengetahui tentang apa yang kamu infakkan. Kemungkinan secara globalnya seperti itu terjemahan bebasnya. Jadi mereka bertanya, kepada siapa Rasul saya memberikan nafkah atau infak itu atau sedekah yang baik itu? Di sini dijelaskan bahwa yang pertama kepada orang tua. Jadi seorang anak yang sudah mampu kemudian memberikan sebagian rezekinya kepada orang tuanya, maka itu suatu kebaikan anak kepada orang tua. Kalau orang tuanya mampu, diberikan anak itu merupakan suatu sedekah. Tetapi kalau orang tuanya tidak mampu dan anak memberikan rezekinya kepada orang tuanya, itu berarti orang tuanya dinafkahi oleh anaknya. Jadi orang tua menjadi tanggungan anaknya. Kemudian kepada saudara dekat. Nah, di sini apabila kita memberikan infak atau sedekah kepada saudara dekat, ini mendapatkan dua keutamaan. Yang pertama keutamaan infak atau sedekah, yang kedua keutamaan silaturahim. Dan di sini kerabat atau saudara dekat ataupun saudara kandung yang bukan menjadi tanggungan nafkahnya kepada kita, itu boleh kita berikan zakat kita. Misalnya saya punya saudara kandung tetapi hidup sendiri-sendiri, dan kebetulan saudara kandung saya itu kekurangan. Saya bisa berikan kepada saudara saya ini tadi zakat saya. Karena apa? Karena kehidupan kita sudah beda dan bukan menjadi tanggungan saya. Tetapi kalau menjadi tanggungan saya, maka zakatnya tidak bisa saya berikan. Kemudian kepada anak yatim. Kepada anak yatim ini juga kita dianjurkan untuk berinfak atau bersedekah, bukan berzakat. Jadi beda. Kepada anak yatim kita tidak bisa memberikan zakat kita kemudian kita kasihkan kepada anak yatim. Walaupun itu zakat fitrah ataupun zakat mal, itu tidak bisa kita berikan kepada anak yatim. Karena apa?
karena zakat itu untuk fakir miskin dan 8 golongan yang lain, dan anak yatim bukan salah satu dari golongan tersebut. Jadi kalau kita memberikan kepada anak yatim zakat dan kebetulan anak yatim tadi ini fakir atau miskin, maka kita memberikannya bukan karena anak ini yatim, tetapi karena anak ini anak yang miskin atau anak yang fakir. Jadi akadnya bukan untuk anak yatim. Ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian kepada orang-orang miskin, fakir miskin itu jelas bisa kita berikan sedekah, kita berikan infak, kita berikan zakat, boleh untuk fakir miskin. Kemudian kepada Ibnu Sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah. Itulah beberapa orang atau golongan yang bisa kita berikan infak atau sedekah kita kepada mereka, atau di bagian lain ada yang bisa menerima zakat kita. Kemudian bagaimana untuk anak kandung? Memberikan nafkah kepada orang tuanya. Kalau anak kandung ini laki-laki, untuk ibunya ini tidak ada putusnya. Jadi sepanjang hayat anak laki-laki walaupun sudah menikah tetap masih ada sangkut pautnya dengan ibunya, masalah nafkah. Beda dengan anak laki-laki yang anak mantu. Itu diutamakan dulu karena dia sebagai seorang suami menafkahi dirinya, kemudian keluarganya, yaitu istri dan anak-anaknya. Kalau ada lebih, baru bisa ditasarufkan atau dinafkahkan atau diinfakkan kepada orang tua mertua tadi atau kepada kerabatnya. Kemudian bagaimana jika ada anak atau orang yang berkebutuhan khusus, jadi hidupnya itu senantiasa tergantung kepada orang lain, walaupun dia kaya, itu tetap dia berkewajiban zakat fitrah. Karena apa? Zakat fitrah ini harus dikeluarkan oleh orang yang menemui bulan Ramadan. Jadi dia Islam menemui bulan Ramadan, kemudian punya harta atau bahan makan untuk esok hari, maka dia berkewajiban zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu wajib untuk laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, orang tua, anak muda, orang yang sehat akalnya maupun orang yang tidak sehat akalnya. Itu semua wajib untuk berzakat fitrah. Nah, kalau anak tadi yang berkebutuhan khusus tadi itu menjadi tanggungan keluarganya atau tanggungan saudara-saudaranya, maka yang mengeluarkan zakatnya adalah saudara-saudaranya yang menanggung kehidupan anak yang berkebutuhan khusus ini tadi. Demikian penjelasan dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi pemirsa sekalian dan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.